Yuk kita bedah sebuah kisah nyata yang menarik banget. Ini cerita tentang seorang wajib pajak yang dapat surat tagihan, tapi dia yakin ada yang nggak beres. Alih-alih pasrah, dia memutuskan buat berjuang. Ini adalah cerita soal proses, keberanian, dan yang paling penting soal keadilan. Nah, semua ini berawal dari sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh siapa lagi kalau bukan otoritas pajak tertinggi di negara kita, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini bukan surat kaleng-kaleng ya, ini komunikasi resmi dari negara. Coba deh, bayangin sejenak. Anda lagi santai, buka surat, dan isinya tagihan pajak yang angkanya kok rasanya aneh nggak masuk akal. Gimana perasaannya? Kaget? Bingung? Mungkin sedikit panik? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pembuka diskusi kita hari ini. Oke, mari kita masuk ke babak pertama dari kasus ini. Jadi ceritanya itu dimulai dari selembar kertas yang sampai ke tangan seorang wajib pajak. Kertas yang isinya ternyata adalah sebuah masalah. Dokumen ini namanya Surat Tagihan Pajak atau biasa disingkat STP. Gampangnya gini deh. STP ini adalah cara kantor pajak buat bilang, "Halo, menurut catatan kami ada pajak yang kurang Anda bayar nih, plus dendanya. Ini tagihannya ya." Nah, biar lebih kebayang, ini dia detail kasus yang kita bahas. Wajib pajaknya bernama Ibu Desi. Jenis pajaknya adalah PPN untuk masa Agustus 2020. Dan itu nomor STP-nya. Perlu diingat ya, ini bukan cerita karangan loh, ini kasus yang beneran terjadi. Dihadapkan dengan tagihan ini, apa yang Ibu Desi lakukan? Nah, ini bagian yang seru. Ini adalah momen di mana wajib pajak kita memutuskan untuk enggak tinggal diam dan mulai melawan. Dan ini dia poin krusialnya. Bukannya pasrah dan langsung bayar aja, wajib pajak ini memilih jalan yang beda. Dia menantang kebenaran tagihan ini lewat jalur hukum. Sebuah langkah yang sangat berani dan ternyata sangat menentukan. Langkah hukum yang diambil ini namanya gugatan. Jadi, gugatan itu diajukan ke sebuah lembaga khusus, namanya pengadilan pajak. Ini adalah sebuah mekanisme yang memang disiapkan oleh negara buat wajib pajak yang merasa dapat perlakuan kurang adil dari otoritas pajak. Oke, gugatan sudah diajukan. Sekarang, bolanya ada di tangan pengadilan. Babak ini nih yang jadi klimaks dari cerita kita, di mana nasib tagihan pajak itu bakal ditentukan. Inilah titik baliknya. Proses hukum pun berjalan, argumen dari kedua belah pihak didengarkan, bukti-bukti diperiksa. Dan akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2025, Hakim Pengadilan Pajak mengetuk palu. Putusan finalnya keluar. Dan hasilnya? Luar biasa. Putusannya sangat jelas dan tegas. Pengadilan mengabulkan seluruhnya gugatan dari wajib pajak. Artinya apa? Artinya wajib pajak menang mutlak. Pengadilan memerintahkan agar STP tersebut dibatalkan. Kemenangan total. Menang di pengadilan itu satu hal ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya putusan itu dieksekusi? Yuk, kita lihat babak terakhir dari kisah ini. Di mana kemenangan di pengadilan itu diresmikan oleh kantor pajak sendiri. Nah, disinilah muncul dokumen pahlawan kita, Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan atau disingkat SP2PG. Surat dari DJP ini intinya bilang begini, "Oke, kami terima putusan pengadilan dan kami akan laksanakan." Inilah bukti konkret kalau sistem peradilan pajak kita berjalan. Penting banget nih buat dicatat, DJP menerbitkan SP2G ini bukan karena mereka baik hati ya, tapi karena mereka wajib secara hukum untuk melaksanakannya. Ada undang-undang yang mengatur semua ini, jadi semuanya berdasarkan aturan main yang jelas. Dan inilah hasil akhirnya, tertulis hitam di atas putih di dalam SP2G itu. Surat tagihan pajak yang jadi sumber masalah di awal cerita, sekarang secara resmi dinyatakan batal dan gak berlaku lagi. Kasus selesai. Nah, dari semua cerita tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita tarik kesimpulannya dan kita lihat apa artinya ini buat kita semua sebagai wajib pajak. Ini dia intinya, pesan paling penting dari semua ini. Di negara kita, putusan pengadilan pajak itu sifatnya final dan mengikat. Artinya Direktorat Jenderal Pajak secara hukum wajib untuk mematuhinya. Ini adalah jaminan keadilan bagi kita semua. Jadi, kalau kita rangkum lagi perjalanannya, alurnya jelas banget kan? Mulai dari ada STP yang keliru, terus wajib pajak mengajukan gugatan, menang di pengadilan, sampai akhirnya tagihan itu dibatalkan secara resmi lewat SP2G. Sebuah proses yang jelas untuk mencari keadilan pajak. Setelah kita sama-sama tahu prosesnya, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Seandainya, amit-amit nih ya, Anda berada di posisi yang sama
dapat tagihan pajak yang Anda yakin salah, kira-kira langkah apa yang sekarang akan Anda pertimbangkan?